ketemu lagi dengan host kesayangan kalian, Steffi, dalam Ngulik Ngerumpi Katolik. Yeay! Oke, sebelum aku ngenalin narasumber, seperti biasa, aku mau infoin buat teman-teman yang punya UMKM dan mau UMKM-nya kita promosiin di Ngulik, boleh banget untuk hubungi kontak yang ada di description box ya teman-teman. Karena kita akan promosiin usahanya teman-teman secara gratis di Ngulik. Oke. Nah, Sobat Ngulik, hari ini aku gak cuma kedatangan satu orang, biasanya cuma satu. Hari ini dua tamu istimewa yang fotonya udah muncul beberapa minggu ini di pengumuman gereja. Tapi bukan pengumuman pernikahan ya, yang lain. Kayaknya udah ketebak nih sama temen Ngulik, kira-kira siapa sih narasumber aku. Oke. Kita ketemu sama Diakon dan Frater yang sebentar lagi akan tahbisan. Kita sambut Diakon Prasojo dan Frater Franciscus Saverius Paiman. Halo Frater Pai, selamat datang. Terima kasih sudah datang. Kok Frater Pai doang selamat datang? Oh iya, halo. Ini stok lama ya Sobat Ngulik, jadi kayaknya nggak perlu disapa, sudah seperti rumah sendiri ya. Nice, Steffi. Oh iya, terima kasih. Kapan kamu mengakuan dosa? Tolong takut. Oke, nah kalau Diakon Pras kita udah kenal luar dalam, sudah hatam. Kalau sama Frater Pai wajah baru. Boleh dong kita kenalan dulu nih sama Sobat Ngulik. Halo Sobat Ngulik, perkenalkan nama saya Frater Franciscus Saverius Paiman, biasa dipanggil Frater Pai. Saya berasal dari Cilacap, ya dari Cilacap gak jauh, ada desa Ujung Manik, disitulah tempat tinggal saya berada. Mungkin itu ya. Oke, Frater Pai sendiri penugasan terakhir udah dapat? Penugasan terakhir ya belum dapat sih. Oh oke, nggak apa-apa. Sebelumnya kali maksudnya. Sebelumnya Sebelum di sini. Sebelum di sini ya. Iya. Kalau sebelum di sini masih studi waktu itu. Oh, masih studi. Persiapan untuk program diakonat ini. Wah, fresh from the oven ini siap-siap Ya, kita persiapan. punya diakon baru. Oke, jadi ini sahnya nih Diakon dan Frater tanggal 17 Februari ya? Amin. Amin, 17 Februari. Ada alasan khusus nggak ya kenapa 17, kenapa nggak 14 gitu pas Valentine gitu? Jadi tanggal 17 Februari itu adalah hari penting bagi kongregasi Omi, Steffi dan Sobat Ngulik. Hari pentingnya apa? 17 Februari itu adalah hari di mana kongregasi Omi merayakan pengesahannya sebagai kongregasi kepausan. Jadi ini juga dirayakan pengesahan konstitusi dan aturan Omi sehingga diakui oleh kepausan, statusnya pontifikal, dan itu terjadi tanggal 17 Februari 1826. Oh, berarti nggak cuman asal pilih tanggal ya? No. Saya pikir nggak 14 karena Valentine bukan budaya kita. Iya. Ya, bisa juga tapi enggak sih. Enggak begitu ya? Terus diterusin Jangan. Pinggir jurang kalau ada Jangan. Diakon Pras tuh suka. Kasihan editor. Tolong kasihani editor kita Diakon Pras. Ya, semangat Evan, semangat Marcel. Oke, Diakon sama Frater gimana nih perasaannya udah mendekati tanggal tahbisan? Apakah deg-degan atau malah nggak sabar nih pengen cepat-cepat bertugas? Sepertinya penuh sukacita ya. Jelas. Iya, penuh sukacita. Happy. Wah. Senang. Nggak sabar dong nih untuk mengemban tugas sebagai Diakon Frater Pai. Bersemangat. Ya, bukannya nggak sabar sih ya. Tapi ya mensyukuri setiap pengalaman proses diakonat sih. Jadi ya nanti ketika sudah ditabiskan diakon, ya entah ditempatkan di mana, nanti ya berproses di situ. Seperti Diakon Pras di sini, sepertinya banyak pengalaman yang dapat saya timba di situ dan juga penuh sukacita. Disitulah berusaha untuk berselancar dalam pengalaman diakonatnya nanti. Wah, berselancar. Nih kalau Diakon Pras mau jadi Romo, mau jadi Mopras, gimana nih perasaannya? Yoi. Ini sebenarnya sih nano-nano juga sih Steffi ya. Karena senang, bahagia, ya deg-degan juga. Deg-degannya karena ya akhirnya setelah 15 tahun. Besok 17 Februari udah kurang 10 hari lagi. Aduh, atau tinggal 5 hari lagi. Akhirnya kayak tiba. Deg-deg gimana gitu. Kayak deg-degannya karena excited gitu. Excited. Gimana gitu ya. Wah. Aduh. Oke, nah kalau acara gede kayak gini, kalau kayak aku mau nikah aja kemarin kayak ada kanonik lah, harus MRT lah gitu kan. Kalau mau tahbisan, ini persiapannya apa aja sih, Diakon dan Frater?
Kalau dari saya persiapannya sih waktu itu karena sudah lulus S1, kemudian program top tahun orientasi pastoral. Setelah tahun orientasi pastoral kemudian lanjut program bakalaureat dan ad odendas. Nah, disitulah proses untuk masuk ke program imamat atau nanti yang saat ini dipersiapkan program diakonatnya terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke program diakonat, saya mengajukan pengikraran kaul kekal terlebih dahulu. Setelah penerimaan pengikraran kaul kekal, kemudian baru proses diakonatnya. Oh, ikrar dulu ya, justru Iya, harus baru diikrar tahbisan. dulu, tahbisan, Soalnya betul. kalau saya kan sakramennya beda nih, saya kan sakramennya pernikahan. Betul. Jadi kalau saya kan hari H baru berjanji, sebelumnya belum mengikrarkan nih. Ya. Ya. Jadi nanti kalau sobat ngulik pengen tahu tentang ikrar kaul gitu, harus lihat podcastnya Frater Vibo. Oh. Yang waktu itu yang Steffi nggak jadi host. Oh, ini promosi nih. Dia Iya, ini ada yang ini promosi propaganda. podcastnya. Sepertinya Oh, jadi saya sudah pernah ya? Iya. Oh, sudah pernah. Jadi Nanti harus sobat melihat ngulik udah podcastnya, harus tahu dulu. Frater Vibo tentang hidup membiara. wah, ini ada yang promosi terselubung ya. Ini kayaknya ada yang mau jadi host tetap ya. Posisi saya terancam, sobat ngulik, tolong di like dan komen ya. Save Steffi hashtagnya. Vote. Oke. Yes. Nah, kalau selain itu ada nggak, kalau biasa kan suka ada retret atau rekoleksi yang lama gitu untuk Oh ya, persiapan jelas. Jadi kan tadi itu persiapan jangka panjang ya. Karena memang ya sorry to say kadang-kadang agak kurang adil ya. Steffi MRT persiapan pernikahan berapa lama? 2 hari. Nah, 2 hari. Kita persiapan menerima sakramen imamat itu 10 tahun. Ya kurang lebih ya 15 tahun. 12 Ya, tahun. begitulah. Yang menerima sakramen pernikahan MRT 2 hari. Kan pacarannya lama tapi. Iya, tapi emang kalian pembekalan gitu, ikut seminar, kursus. Kurang. Steffi menghilang. Sih. Enggak, jadi itu persiapan jangka panjang memang sekitar 10 tahun kurang lebih. Yang kurang kayak saya di 15 tahun. Lebih lama ya? Iya. Lebihnya. Banyak lebihnya. Lalu kalau persiapan jangka pendeknya kita retret ya. Ya, retret kemarin. Kita retret 5 hari di Rutepi Bumi Eling Purwokerto. Rutepi itu rumah menepi Bumi Eling, ada di Purwokerto sana. Ya. Oh, jadi maksudnya biasa kan kalau aku rekoleksi sekolah kan dia disuruh doa, disuruh apa. Nah, kalau ini apakah disuruh Sama, merenung? Sama. Dan itu kita retret 5 hari 4 malam. Materi atau sesinya tuh cuma sekali ya, pagi. Sekali pagi. Sisanya itu Sorenya kita diminta sharing. berdoa secara pribadi dulu. Jadi kayak minimal pagi nih jam 8:30 waktu Materi itu ya. Romo Bono Romo Bono, ya. ya. Habis itu habis materi sesi ya udah nggak ada lagi materi, kita diminta untuk berdoa di hadapan Tuhan kayak masing-masing, kayak quality time makin intim lah sama Papi J. Papi J. Papi. Daddy J. Daddy. Oh my God. Gitu. Oke. Nah, tapi itu kan secara secara wajibnya ya. Tapi secara pribadi sendiri kayak Frater Pai dulu deh nih. Frater Pai sudah mempersiapkan apa nih secara pribadi untuk tahbisannya nanti? Kalau dari saya sih secara pribadi lebih pada ke batin ya. Biar persiapan itu tenang, dan juga di sini pun juga saya sedang ya proses persiapan juga di sini untuk pengenalan bagaimana kehidupan berparoki, karena selama ini di formasi. Jadi selama proses menuju ke diakonatnya nanti, nah disinilah di bawah suasana paroki seperti ini bersama dengan umat, pelayanannya, pastoralnya dengan umat. Ya belajar dari sini dengan Romo yang ada di sini, Romo Bono, terus Diakon Pras, dan juga ada ya para umat di sini, sehingga saya pun juga mengenal umat. Oh ternyata gaya umat seperti ini yang harus dihadapi nanti di paroki yang akan datang, atau di paroki sini, di paroki sana, seperti inilah keunikan-keunikan para umat. Jadi ya selama proses menuju ke tahbisan diakonatnya nanti ya disinilah proses persiapannya juga untuk terkait dengan batin, rohani, tapi juga dengan ya keadaan situasi lingkungan juga. Seperti itu. Udah mulai melihat ya kira-kira nanti kalau jadi diakon apa saja yang harus dihadapi gitu. Nah begitulah cerita singkatnya. Udah mulai ngintip-ngintip gitu. Nah kalau ini nih calon Romo baru kita nih. Ya sama sih, pasti persiapan batin ya, dengan doa-doa pribadi, terus hening, refleksi supaya lebih
ya siap aja gitu supaya klub gitu ya. Lalu ya persiapan lainnya pasti ya sama panitia kita nyiapin tahbisannya ya. Memang bersyukur punya tim panitia di SMI yang keren banget. Jadi semuanya ke handle, apalagi nanti sama Komsos kita nyiapin kejutan yang luar biasa. Tadi Steffi nggak ikut, nanti akan dapat kejutan dari tim Komsos SMI. Wah, ada kejutan apa ini? Dia Perlu di-spill nggak? Aduh, jangan dulu. Oh, jangan dulu ya. Oke. Kalau gitu kapan deh kita boleh dapat ini kejutannya? Ini akan tampil perdana saat hari tahbisannya 17 Wah. Februari di channel YouTube SMI. Yes. Wah, sobat ngulik, kita udah disiapin kejutan. Diakon yang mau tahbisan, kita yang disiapin hadiah. Bagus. Itulah. Bagus Diakon. Pemberian diri. Visioner sekali Diakon. Boleh. Nah, kalau aku tuh penasaran untuk acara tahbisan sendiri nanti ini Frater dan Diakon, itu tuh nanti tata caranya ada berbeda gak sih sama misa biasa, misalnya atau misa gede, atau gimana sih tata caranya gitu? Secara umum sih sama ya dalam misa-misa, tapi hanya ditambahkan dalam proses tahbisannya itu ya. Di situ ada ritus tahbisan di situ. Jadi ya kalau dari awal sampai Injil nanti masih sama, nanti setelah bacaan Injil udah mulai ritus tahbisannya. Jadi setelah bacaan Injil, ritus tahbisan, pemanggilan calon, lalu baru homili. Oh, jadi sebelum homili? Ya. Lalu homili, baru ntar dilanjutkan lagi Proses ritus tahbisan lagi. Dan kita agak unik karena biasanya tahbisan itu diakonat sendiri, tahbisan imamat sendiri. Nah, sekarang digabung ya? Kita digabung karena kebetulan yaitu tadi karena jadwal tahbisan saya agak meleset gitu ya. Jadi bisa geser bareng sama ini. Gitu kan. Oke. Nah, nanti Frater Paiman akan ditahbiskan duluan jadi diakon. Baru oleh Bapak Uskup, lalu akan lanjut ke ritus tahbisan imamat dalam satu ekaristi yang sama. Ya. Gitu. Jadi ya mungkin agak lama dikit, agak sabar dalam doa ya nanti. Gitu itu kan ikut dengan kusuk loh. Yang ikut misa nanti kita harus bersatu dalam doa mendoakan kedua calon ini. Oke, tapi Diakon untuk ritusnya sendiri tahbisan diakonat sama imamat itu sama atau enggak? Ya kurang lebih sih ya. Ya. Bedanya paling ini, kalau nanti Frater Paiman akan ditahbiskan diakon, itu penumpangan tangan oleh Bapak Uskup. Hanya Bapak Uskup. Nah, hanya Bapak Uskup. Ya. Nanti kalau saya sebagai imam itu akan ditumpangi tangan juga selain Bapak Uskup, tapi juga para imam yang hadir dalam perayaan ekaristi. Maju semua ke depan. Satu-satu. Wah, itu maksudnya berkat Roh Kudus. Rame-rame gitu. Enggak, satu-satu. Oh, satu-satu. Kayak ngantri komuni. Nah, makanya nanti kayak itu bisa lihat live streamingnya ya, ikut mendoakan dari live streaming. Ya, betul. Yang juga disediakan oleh Komsos SMI. Luar biasa memang tim Komsos SMI memang luar biasa. Apa aja dikerjain sama mereka. Iya, apa aja. Gila. Ngeri sih memang. Gacor sini. Gacor. Saya salting loh sobat ngulik. Karena saya tim Komsos. Termasuk ya. Oh iya. Langsung tag kredit. Oke. Nah, Diakon Frater kalau misalnya mau datang misa itu kita boleh nggak sih atau gimana? Boleh. Cuma persoalannya itu kan gereja kita kan terbatas tempatnya dan nggak mungkin kan misalnya Steffi datang sama Ko Alver pangku-pangkuan gitu. Jangan kan. Tetap dong. harus dihitung satu orang satu gitu kan. Dan umat SMI itu kan tercatat di Biduk 14.000. Oh, banyak ya. Kapasitas gereja itu sekitar 1.200 sampai 1.300. Wah, 13.000-nya. Nah, jadi memang ya undangan terbatas, kita minta maaf sekali karena ya ini keterbatasan kita. Makanya itu mohon doanya bagi yang nggak bisa hadir langsung secara offline bisa ikut mendoakan di live streamingnya gitu ya. Lalu ya itu ada undangan keluarga, lalu ada dari lingkungan kan. Ya lingkungan udah disebar kalau nggak salah satu lingkungan 7 orang ya, karena just for info bagi teman sobat ngulik ya yang belum tahu SM itu kita ada 93 lingkungan. 93 Diakon. Yes. Banyak kita ya. punya 93 lingkungan. Luar biasa. Dan semua lingkungan mendaftar untuk misa tahbisan. Jadi memang harus dibatasi. Oh, iya, betul. Kalau enggak ntar bingung Bludak. duduknya di mana? Membludak ya. Bingung duduknya di mana? Perlu tempat duduk kan.
Jadi bukannya dilarang sih, tapi ya memang terbatas aja. Oke, Ya, tapi ya, masih ya. bisa live streaming. Live Ya, streaming. bisa. Mohon doanya ya Bapak Kita Ibu. doain dari rumah ya Sobat Ngulik ya. Sumimasen, mohon maaf, nggak bisa ngundang semua. Kayak kawinan ya dia Iya. kan. Kalau kawinan kan begitu ya. Aduh, Iya. maaf, nggak Maaf, bisa saya ngundang bisa ngundang. rame-rame. Iya, nggak bisa ngundang semua kapasitas gedung. Pengalaman sih. ya, curhat ya. Ada. Curhat. Aduh, Jajah sama ya. Iya, sama. mirip-mirip lah. Beda Iya, iya. sakramennya aja Prat. Betul. Oke. Nah, nanti setelah ditahbiskan Frater Pai sama diakon akan ditugaskan di mana? Kita janjian nggak? Mau ditugaskan di mana? Tapi jawabannya sama deh. Iya itulah makanya. Oke, coba 1, 2, 3 jawab barengan. Nggak tahu. Nah itu mewakili. Soalnya ya gimana ya? Iya. Kita tuh ada kalau ketaatan, lalu nanti tuh pas tabisan baru di kayak Beritahu iya, gitu. pengumuman baru pas nanti tanggal 17 itu Hmm. di mananya. Oh, jadi saat ini kita masih belum tahu Frater dan belum diakon. tahu. Orang belum bilang spill lah. Gimana mau spill? Orang kita juga nggak tahu apa yang mau di spill. Ya boleh lah tebak-tebak terserah ya nggak tebak-tebak apa-apa. hadiah Nah, gitu kan. Tebak-tebak nggak apa-apa. Coba Sobat Ngulik Cocokologi. tebak-tebak coba tebak, nah. komen Ya di komen. Ya, coba ditebak Yang di mana? tebakannya benar dapat Ya. hadiah apa ya? Gelas ngulik. Boleh dapat hadiah gelas Boleh Ngulik. tebak-tebak di mana lah ya. Komen coba kira-kira Frater Pai akan ditugasin di mana, diakon pras akan dilempar kemana? Aduh. Oke. Nah, tapi kalau pengennya, kalau kayak Frater Pai dulu deh, setelah jadi diakon, pengennya itu ditugasin di mana sih gitu? Kalau pinginnya sih ya nggak jauh dari keluarga ya. Dalam arti karena keluarga orang tua udah tua, jadi kan susah lah mobilitas transportasi ya setidaknya dekat dari tempat asal saya Cilacap. Namun ya kembali lagi yang pertama tadi, Kalau ketaatan. iya ketaatan dan juga ya dimanapun ditempatkan siap gitu. Kalau Frater Pai sendiri saat nanti jadi diakon, apa sih yang pengen dipelajarin gitu? Sebagai diakon ya, atau pengen pelayanan seperti apa sih gitu? Kalau dari saya sendiri secara khusus lebih pada mengenal umat ya, dalam arti ya bergaul dengan mereka, bagaimana gaya hidup umatnya sendiri, dan saya berusaha untuk ya lebih mendalami karya pastoral itu sendiri. Oh, oke. Nah, kalau ini nih diakon pras nih setelah jadi romo pengennya di mana? Saya jujur karena memang dari awal, tapi waktu diakonat saya sama kayak diakon Paiman, karena biasa di mana kita ditugaskan diakonat, di situ kan kita akan ditabiskan. Jadi memang waktu itu memang mintanya yang agak dekat sama orang tua ya, supaya orang tua bisa hadir pas tabisan imamat. Oh, iya Maksudnya iya. gitu. Karena biasa di mana tugas diakonat, kayak saya ini kan saya tugas diakonat di SMI, makanya tabisan imamatnya juga di SMI. Kan orang tua dekat. Waktu saya emang pikirnya mungkin antara Trinitas sama mana namanya? Cilacap. SMI. Oh, semi. Ya Oh. Cilacap juga sih yang deket. Tapi juga waktu saya pernah minta pengen di Kalimantan, asal tabisannya tetap di Jakarta. Supaya orang tua bisa ikut karena nggak jauh. Nah sekarang besok pas imamat ini saya mau jujur ya, dari hati yang terdalam sih saya ngajukan 3 tempat sih. Kalau Asia saya mau ke Jepang, kalau Afrika saya mau ke Mozambik, kalau Amerika Latin saya mau ke Ekuador. Kok jauh-jauh diakon? Iya misionaris. Oh. Gitu. Ada beberapa situasi-situasi yang membuka mata saya ya. Misalnya di Jepang, itu umat Katolik masih sedikit ya. Jadi kayak aku pengen gitu loh ngerasain hidup jadi misionaris di tempat yang umat Katoliknya nggak terlalu banyak gitu kan. Kalau di Indonesia kan kayak di sini SMI banyak nih 14.000, baru keluar gang ketemu umat, baru ke Citra 3 ketemu umat, ke Citra 6 ketemu umat. Pengen ke Warteg Bahari situ ketemu Ketemu umat umat, gitu kan. ya, ya, Di betul, mana-mana betul. kayak ketemu umat gitu kan. Nah, itu gimana ngerasain di negara yang Jarang. orang Katoliknya masih sedikit. Kayak di nggak tahu sih, saya dengar kan kayak di Jepang memang beragam ya situasinya, dan saya lihat nggak sebanyak di Indonesia lah gitu. Dan itu juga kejadian di Mozambik dan Ekuador. Kenapa? Karena di 2 negara ini kongregasi Om itu baru memulai misinya. Jadi beberapa tahun lalu udah digodok sama pimpinan tertinggi kami, akan dibuka misi baru yaitu di Ekuador sama di Mozambik. Gitu. Ngerasain jadi misionaris tuh first time-nya ketika belum ada siapa-siapa. Terus mewartakan Injil di tengah orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus, atau ya dengan situasi yang baru sama sekali lah, ya my life my adventure gitu nanti jadinya. Wah, Mantap juga. diakon pras berarti pengen memulai karya pelayanan ya, misionaris ya.
Di tempat yang ekstrim sekali ya. Ya nggak ekstrim lah. Tapi kan lumayan diakon. Jauh aja. Jauh aja ya, Jauh tapi nggak aja. ekstrim. Enggak. Oke, jauh sih tapi masih shock saya sobat ngulik kayak saya pikir Wow gitu ya. Iya, kayak saya pikir saya mau ditugaskan di paroki mana gitu yang deket-deket. Kalau di Indonesia saya mau di Kalimantan Barat. Sama karena mau misionaris juga. Misionaris juga. Karena di Kalimantan Barat misalnya tempatnya Romo Rukmono, Romo Soleman itu umatnya 26.000. Lebih banyak dari kita. Yes. Iya kan? Lebih banyak dari 2 kali lipat ya. Dan Iya. promonya cuma 2. Hah? Sekarang sih paroki itu udah dibagi Udah deh. 2. Jadi satu paroki Sepauk, satu paroki Temanang. Tapi tetap aja 26.000 dibagi 2, 13.000. Iya, mirip-mirip kita lah ya dia. Dan situasi lebih sulit karena kayak kita misalnya umat nih banyak nih. Tapi kan orang masih bisa datang ke gereja ya. Jadi ibaratnya kita agak lebih enak Ya, karena ya kita nunggu deket di gereja, umat datang ke gereja. Tapi kalau di sana Kita yang umat datang banyak ya. itu iya, kita yang datang karena terpisah di Stasi-stasi gitu. stasi kecil. Jauh gitu. Dan stasi jangan bayangin kayak kita punya stasi Paloti ya yang bagus itu kayak kalau Paloti itu di Kalimantan Barat udah jadi Paroki. udah jadi Iya, dari paroki udah jadi bisa tuh. paroki sih. Ah, Karena bisa jadi paroki udah tuh. gede gitu lah. Nah, Terus juga tempatnya Romo Rudi itu juga 15.000 kalau nggak salah Ya, umatnya ya. jadi 49 stasi dan dia harus jalan gitu ngunjungin umat-umat gitu. Jadi kayak ya gitulah tantangannya lebih udah lu menantang lah ya. Belum nanti. lebih Wah. menantang. Lebih Suka seru. tantangan dia kan pasti. Iya, soalnya di sini enak sih, jujur ya enak di sini ya ngunjungin umat, lingkungan dekat gitu. Satu hari sampai lah ya. Iya. Kalau di Itu sana Citra udah 3, 4 lingkungan bisa dikunjungin Iya. semua. Terus satu ke Citra 6, 2 lingkungan udah. udah selesai. Ke Menceng gitu kemana udah sampai ujung Paloti juga. Masih Nyampe. ya, sejauh-jauhnya di Dadap sana. Bisa masih lah disentuh. sehari Ya, nyampe, masih nggak bisa harus- ditempuh. nggak harus sampai nginep di jalan. Kalau di sana harus nginap 1 minggu. Oh, 1 minggu sampai. Iya, Jadi- 1 minggu per itu. Oh, jadi bisa satu paket Ah. dia kayak nih, misalnya hari ini saya berangkat. Habis itu siang atau sore jam 2-an nyampe ke stasi 1. Itu terus ya Katekese latihan lah kur, ya. katekese Ah. gitu-gitu kegiatan sama umat, malamnya ngobrol-ngobrol, baru besoknya misa. Sa- Nah, itu baru satu stasi. Itu akan dilanjutkan ke stasi berikutnya sampai biasa 8 paket atau 10 stasi gitu. Selama seminggu. Wow. Pindah terus. Jadi memang gitulah. Ternyata Luar kita biasa. di sini enak Nyaman ya. banget, nyaman Nyaman, banget. Terus nyaman. gue suka gue heran aja kalau udah nyaman gini orang malas ke gereja gitu loh. Ups, saya. Unik ya. Unik ya. Saya. Hmm. Sobat ngulik jangan seperti saya Iya, ya. enak di sini orang mau ke gereja. Gerejanya AC lagi. Iya loh. Ya ampun. Saya Ya, gue ingat ada satu gereja tuh di pinggir sungai gitu. Ah. Gila, panas banget. panas banget. Orang masih rajin ke gereja, Steffi. Ya ampun. Gila. Iya. Ini kita AC nggak nyala. Udah. Mau di depan aula aja aku misalnya mau di depan aula biar bisa main HP. Aduh. Ada. Aduh, tepi jurang kan. Aduh, Aduh. Sobat Gak ngulik. ikutan kalau tepi jurang saya gak ikutan. Saya gak ikutan. Kalau tepi jurang saya yang Sobat ikutan. ngulik. Ikut Ekaristi. Mari ikut Ekaristi Sobat Ngulik. Ternyata kita di sini udah enak banget punya gereja. Terus misalnya rutin, gerejanya enak. Sobat Ngulik jangan sampai males lagi ke gereja ya Betul. ikut Ekaristi. Oke. Nah, kalau tadi kan kita udah ngobrolin soal persiapan tahbisan. Nah, aku mau nanya nih sama Diakon Pras sama Frater Pai juga. Kalau selama ini kalau Frater Pai sebagai frater gimana sih kesan-kesannya biar nggak kaget nih calon imam nih yang mungkin kayak emang gimana sih jadi frater itu ngapain sih gitu. Kesan pesannya gimana nih? Ya selama jadi frater sih kesan pesan saya sih bagi yang jomblo-jomblo silakan daftar aja. Benar ya. Yang udah punya pacar gimana? Yang punya pacar putusin aja. Nah, begitu melihat Sumpah, kami. ini bukan saya ngajarin. Ya, bukan Bener ya, dah, bukan beneran ya. dah, Ya. bukan saya ngajarin. Ya, ini bukan dari Diakon Pras. Ini jangan Diakon Pras. Memang ini dari pengalaman saya pribadi. Memang pada waktu saya masuk seminari menengah, memang sempat pacaran dan disitulah saya memutuskan. Tapi nggak mau LDR saja itu. Jadi situlah ketika masuk seminari menengah, kemudian masuk seminari tinggi, menjadi frater saat ini. Begitulah sukacitanya bisa dilihat saat ini. Kami berdua, inilah sukacita yang boleh kami terima ketika masuk menjadi seorang biarawan atau biarawati atau menjadi suster atau menjadi frater atau nantinya cita-cita bisa kita nego-nego lah. Bisa dinego-nego
sampai Iya, cincang. karena siapa sih yang mengalami cita-cita kan diri kita sendiri itu kan. Maka dari itu ketika sudah memiliki pacar atau segala macamnya ya bisalah. Tinggalkan. Ya begitu yang bisa dikatakan. Maka dari itu inilah pengalaman saya dan perasaan saya ketika menjadi seorang frater ya penuh sukacita dan juga bisa berbagi banyak hal yang juga pertumbuhan-pertumbuhan juga bermanfaat bagi saya dan juga bagi banyak orang. Itu sih. Wah, menarik ya. Ya. Kayaknya ini habis ini ada sekian ribu jiwa yang Waduh. mendaftar menjadi calon imam. Mantap Amin. sih. Ini coba kita tanyain diakon pras nih. Gimana sih kesan-kesannya selama menjadi diakon gitu di sini? Kalau selama di sini kesan saya merasa terbantu sekali untuk belajar banyak hal ya. Terus merasa terbantu juga untuk mempersiapkan imamat karena di paroki yang cukup besar ini ada banyak hal dipelajari ya, mulai dari manajemen paroki, terus manajemen keuangan, terus media sosial, konten, segala macam juga kategorial yang ada banyak di SMI ini, pendampingan juga acara-acara kaum muda itu beragam banget. Jadi saya merasa bersyukur dan ya banyak belajar ya. Nah, pesan saya sih ya jangan takut lah sama kayak Frater Paiman ini, jangan ragu lah untuk, karena kayak saya menangkap kesan ya kayaknya orang tuh Takut ya. takut sama kayak bilang ih di Romo kasihan banget lah. Iya. Apa yang kasihan sih, gue heran loh. Itulah Coba, makanya. kita nih apa yang perlu dikasihanin sih dari kami? Kayak, Heran itu ya. nah gitu. Jadi terus orang katanya hidup sendiri gitu. Udahlah, sudah kau putuskan saja. Kamu pasti mau bahagia. Lebih baik kau putuskan saja masuk seminari. Jeng, 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 jeng. Terudeng. Wah, Begitu. Gitu. Ya maksudnya Sadis. bukan berarti menikah sih nggak bahagia. Saya Ya, sih ya. senang sih ngeliat Steffi bahagia terus sama Ko Alfer gitu misalnya ya, atau pasangan-pasangan muda. Tapi bahwa kebahagiaan itu bukan cuma di hidup pernikahan gitu loh, tapi Ada pilihan lain ada lah. pilihan lain. Hidup imamat pun membahagiakan, nggak cuma orang takut nggak nikah, nggak punya pasangan hidup, nggak bisa pergi ke sana pergi ya elah takut mulu. kalau dibalik, ada istrinya marahin, Gitu loh. kalau sendiri nggak ada. Baru mau ngomong, untung Ko Alfer nggak ada di sini. Aduh. Aduh, cut. Parah weh, orangnya nggak di sini weh. kalau ada Alfa nanti dia curhat satu Iya, podcast. Mungkin dia yang begitu gue ditabiskan kayak dia yang pertama konsultasi ini, hidup berkeluarga. Waktu tadi diakon, Tenang Ko Alfer. Aman, Masih aman, terjaga. masih saya aman. di roasting loh hari Masih ini. aman kok, Dua masih yang aman kok. ngerosting saya. Masih aman kok. Biasanya cuma satu. Memang diakon pras ini Aduh. suatu pengaruh yang tidak baik ya. Frater Paiman ini menurut Astaga, saya Naga. baik gitu. Demure, Nah. innocent, deket sama diakon pras. Enggak. Enggak, Memang begitu kan? Keluar semuanya. Oke. Nah, selama pelayanan ini beberapa lama ini ada nggak sih cerita yang mengesankan bagi Frater Pai sama diakon pras? Kebalik lidahnya. Ada nggak sih kisah pelayanan yang mengesankan bagi Frater Pai dulu nih? Kalau dari saya sih selama pelayanan ya, karena saya pada proses ini di seminari menengah atau seminari menengah di seminari, namun di sana ketika pendampingan itu yang bagi saya menarik juga, karena selain pendampingan untuk pembekalan pengikraran kaul kekal, kemudian proses pembekalan diakona juga, di sana juga saya diminta oleh rektor untuk mendampingi mahasiswa di Jogja pada waktu itu. Dan itu bagi saya juga gak beda jauh juga ketika ada di paroki pun juga mendampingi seperti diakon pras, mendampingi OMK, mendampingi sana sini, itu juga salah satu hal yang menarik. Selain itu juga karena ditempatkan di novisiat, saya juga belajar bagi para novis melihat ternyata sebagai seorang formator seperti ini, karakter novis-novisnya atau frater-fraternya seperti ini. Jadi ya pengalaman ini membantu saya untuk melihat lebih jauh lagi bagaimana nanti ke depannya sebagai seorang imam, sebagai seorang imam di paroki ataupun sebagai imam di formasi. Ya disitulah menjadi suatu keunikan bagi saya sendiri dan juga merasa senang juga bisa melihat hal-hal yang seperti itu.
Frater Pai ini visioner ya Sobat Ngulik. Soalnya dari tadi tuh dia udah mulai ngeliatin orang-orang paroki ini gimana. Terus ini kehidupan di paroki ini gimana. Pokoknya nanti pas diakon kayaknya udah langsung siap menghadapi. Mantap menghadapi umat-umat di paroki. Amin. Orang visioner sekali. Amin. Kelihatan kan Sobat Ngulik, sudah saya bilang kalau Frater Pai itu baik. Cuman kalau deket-deket sama Gua lagi. kalau diakon pras ada nggak sih cerita yang menarik atau momen yang berkesan selama pelayanannya? Selama pelayanan kalau secara umum memang yang paling berkesan itu ketika saya melayani di di paroki Dangkan Silat ya. Yaitu effort banget sih. Saya yang mageran, yang males olahraga gitu, harus pergi ke stasi yang jaraknya jauh banget. Waktu itu saya ingat kita 1 jam naik motor, udah parkir, kirain udah nyampe stasi. Ternyata tuh cuma buat parkir motor, habis itu kita lanjut jalan kaki. Berapa lama diakon? 2 jam atau 3 jam ya? Nah, 2 jam tuh orang lokal. Ya Allah. Nah 3 jam itu karena saya pakai ini dengan kecepatan saya lah. Tapi habis itu kayak dengan ketemu umat ya yang semangat nyambut ekaristi segala macam, kayak capeknya tuh hilang loh. Kayak karena mereka semangat gitu. Antusiasnya ya. Iya, latihan kurnya jam berapa? Waktu itu saya frater ya. Latihan kur jam berapa? Nanti malam ya, pas katekese sama Romo, yang latihan kur sama saya gitu kayak. Mereka tuh excited dan antusias kan. Jadi juga kayak capeknya hilang gitu loh. Itu yang kalau di selama ini memang yang berkesan. Lalu yang kedua waktu di Italia ya, di Italia itu pelayanan di sana kan udah agak turun karena orang Katoliknya banyak Katolik KTP, bahkan udah banyak yang ateis. Jadi kayak mereka tuh nggak peduli gitu loh. Ini Romo, kalau di sini kan Romo, halo selamat pagi diakon, selamat pagi Romo gitu kayak udah dihormatin ya. Kita lewat situ kayak siapa lu gitu loh. Mereka bodo amat gitu kan, banyak yang kayak nggak terlalu, ya memang mungkin bagi mereka nggak relate sama kehidupan mereka, calon Romo, calon imam. Tapi ketika udah bisa masuk ke dunianya, baru kayak mereka mulai banyak tanya lagi, hidup gereja itu bagaimana. Memang hal pertama tuh harus masuk ke hatinya dulu, baru bisa masuk ke pengajaran iman. Itu bedanya. Dan itu buat saya berkesan karena ya selama ini memang kadang-kadang kalau tugas di Indonesia itu modalnya udah ada karena umat itu sangat baik dan udah hormat sama ya imam, ya frater gitu ya. Udah ada modalnya lah. Ya. Mau pewartaan itu orang udah dengerin dulu Hatinya gitu kan. udah terbuka dulu udah ya. terbuka dulu karena memang mereka pengen kenal Tuhan, maka mereka datang ke Romo, ke frater, dengerin tuh. Tapi di sana karena mereka udah underestimate sama Romo Imam, nah kita harus masuk dulu ke hatinya mereka. Terbalik malah ya. Iya. Oh, iya. Baru mereka merasa dekat sama kita, kenal sama kita, baru mereka mulai tanya-tanya tentang Tuhan, gereja, ajar kayak gitu. Yang berkesan bagi saya. Jadi ya itu pengalaman yang menarik sehingga ketika ditugaskan di sini, pengalaman-pengalaman itu memperkaya saya ya. Jadi dengan umat yang banyak jenisnya, banyak keunikannya, ya kelebihannya juga banyak, potensinya banyak. Itu bisa manage diri saya gimana nanti. Wow. Selama 6 bulan. Ya ini ternyata udah 6 bulan loh Steffi. Nggak kerasa ya? Nggak terasa. Iya bener-bener. Kayaknya kita baru mulai podcast minggu kemarin. Iya loh. Ternyata udah 6 ini bulan. bulan yang ke-6, tapi bukan untuk Elizabeth mengandung. Bukan. Kayak gitu. Jadi banyaklah pengalaman yang sebenarnya akhirnya saling memperkaya ya. Iya. Wah, ternyata pelayanan pengalaman selama persiapan ini tuh bener-bener membantu untuk mempersiapkan sampai ke titik ini ya. Betul. Diakon dan frater. Betul. Nah, tadi kan kita udah ngomong hal yang berkesan, hal yang kira-kira menyenangkan gitu ya. Nah, kalau hambatannya sendiri, kalau Frater Pai sendiri tuh apa sih hambatannya sampai ke titik ini? Mau tahbisan diakonat, itu apa sih? Kalau hambatan dari luar sih nggak ada ya. Entah itu dari orang tua, entah itu dari sahabat-sahabat, atau dari siapa itu nggak ada. Dan sampai saat ini pun juga ya nggak ada juga memang. Nggak ada hambatan? Nggak ada. Jalur tol ini kayaknya dia. Ya sepertinya mungkin itu. Dalam arti ya saya berusaha untuk selalu bersukacita. Dan memang ya hambatan-hambatan kecil lah, ibaratnya kerikil-kerikil ya itu ya. Mungkin ego masih ada, ya itu masih penerimaan ya, dan dalam arti ya untuk hambatan besar nggak ada. Namun hal yang perlu saya rasakan pun juga yaitu terkadang ego muncul ya, dalam arti ya ini loh saya sudah menjadi seorang diakon atau menjadi seorang imam. Itu kadang ego seperti itu muncul, namun berusaha untuk meredam agar saya juga bisa ya menikmati proses
ini menjadi seorang diakon seperti ini menjadi seorang imam seperti ini. Jadi proses itulah berusaha untuk menuntun saya, ya istilahnya dalam arti kehidupan di seminari kami itu ada 3 hal yang perlu kami selalu hidupi, yang itu menjadi manusiawi, kristiani dan suci. Disinilah untuk menjadi hal yang suci terus ada proses di situ. Ketika menjadi seorang diakon, ketika menjadi seorang imam. Wah, Gitu. ini anak baik ini. Anak baik. Anak baik. Jalurnya tol tanpa hambatan. Nah, coba kita kalau denger yang nggak pakai tol ini. Ya, memang sih kalau hambatan kurang lebih sama sih sebenarnya, ya namanya hambatan tuh selalu datang dari diri sendiri sih. Karena ketika udah mau mempersembahkan diri kepada Tuhan, itu kan Tuhan Yesus sudah bilang ya, barang siapa mau mengikuti aku, ya harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya dan mengikuti aku. Dan itu idealnya gitu loh. But sometimes karena ya masih ada ego tadi ya dibilang. Terus kita atau saya masih punya agenda-agenda pribadi, itu yang jadi hambatan kadang-kadang. Dan namanya hidup panggilan, ya memang kita harus jadi orang yang diteladan. Ya, tapi nyatanya kadang-kadang ya mohon maaf, mungkin saya nggak bisa kasih contoh gitu ya, atau kadang-kadang ya saya juga kadang merasa gitu, ini Kok seperti ini ya. ini ya. Makanya Kayaknya SMI kasihan banget sih dapat diakon kayak begini. Kayaknya kadang-kadang merasa gitu, kasihannya ke SMI, harusnya mereka dapat diakon yang lebih kalem kali ya, yang berwibawa. ya gitu. Kok dapatnya model begini gitu kan. Jadi kayak ada perasaan-perasaan gitu. Tapi overall sih saya selalu merasa bahwa kayak kata Rasul Paulus ya, saat aku lemah maka aku kuat. Jadi bermegah dalam kelemahan bukan berarti saya membiarkan diri saya selalu jatuh dalam kelemahan dan hambatan, tapi ketika saya merasa lemah, yaitu momen saya untuk makin dekat sama Tuhan. Lalu ya pengen berikan yang terbaik ke umat lewat kedekatan saya dengan Tuhan itu. Oh, berarti memang dua-duanya tuh hambatannya justru dari dalam diri ya. Iya, berat Lebih sih. banyak sih hambatan diri, karena itu dia. Iya, betul. Tuhan minta pemberian diri total, tapi kadang-kadang masih Tidak total. ya masih manusiawi lah. Iya, istilahnya. betul. masih berjuang lah. Ya. Sama kayak TV ini nih. Ya, betul. Ini juga masih berjuang. Dia berjuang, dia dengerin Berjuang kita ini. sampai apinya padam. Dia capek kayaknya dia. Udahlah, biarin aja lah. Aduh, api abadi ini akhirnya Api padam. Ya. Ketahuan kan kita. Ya, tidak apa-apa lah. Setidaknya Tadi padahal dikira kita lagi di pinggir danau loh podcast. Nggak Aduh, apa-apa, nggak udah. apa-apa lah. Sobat Kulit jadi tahu ya, kita podcast di studio bukan di pinggir danau Iya. seperti yang kalian lihat selama ini. Oke. Frater dan diakon. Tadi udah cerita hambatannya. Kalau aku mau minta frater sama diakon bagiin dong kiat-kiat supaya tetap teguh dan setia di dalam panggilannya, supaya di luar sana tuh frater-frater lain mungkin atau calon-calon imam lain kayak bisa meniru nih gitu. Nah, yang pertama ubur-ubur, Ikan lele. ikan lele. Apa itu? Apa sih Mas? ya nggak tahu yang bikin pantun kenapa tanya gua. Apa lele? Baru Nggak. dapat sambung pantun begini. Setidaknya ketika kita benar-benar ingin masuk, ya seperti kami masuk biarawan atau biarawati atau menjadi frater atau menjadi bruder atau menjadi ya seorang orang seperti kami, ya ketulusan hati, kemudian keterbukaan diri untuk dibentuk, kemudian juga ya yang penting sih orang tua mengizinkan. Kadang seperti kami Dan kan pacar mengikhlaskan. Nah ini salah satu juga kriteria ya. Nah, jangan sampai Ada urusan mantan. itu belum diselesaikan kan repot. Ini ya. ketawanya kencang banget, kayaknya pengalaman pribadi gak sih? Kan repot ya. Maka dari itu ya apa ya istilahnya ya izin-izin yang lain itu harus diselesaikan lah. Entah izin itu setidaknya tidak ada ikatan kontrak yang bagi diri sendiri itu menggantungkan diri dan tidak bisa lepas untuk proses masuk seperti kami, sehingga ketika masuk ya lepas bebas dalam arti ya sudahlah, inilah saya yang persembahkan diri saya kepada Tuhan dan juga dalam pelayanan tidak ada suatu ikatan apapun, sehingga kami pun juga melayani dengan bebas, dengan penuh sukacita, sehingga disitulah berusaha untuk ya total persembahan diri itu. Nah, itu Sobat Ngulik, kalau dari
Frater Pai, kiatnya yang pertama orang tua mengizinkan, kedua mantan mengikhlaskan. Nah. Itu sobat. Kita dengar coba dari Diakon Pras kiat-kiatnya tetap setia dalam panggilan dan teguh ini apa? Kalau dari saya ya yang pasti namanya panggilan harus setia sama Tuhan karena Dia yang memanggil. Terus apapun kesulitan yang dihadapi langsung kembalinya ke Tuhan. Bukan ke yang lain-lain gitu. Kalau mau ke Bunda Maria yang benar, bukan Maria yang lain gitu kan. Nah, Itu agak lain gitu kan. Nah, lalu ya yang ketiga lebih ini ya, selalu ingat diri bahwa kita bukan manusia sempurna. Maka perlu terbuka sama hal-hal baru, belajar hal baru, terus menyerap ilmu-ilmu baru, rajin-rajinlah mengasah diri kayak gitu-gitu. Karena ya siapa sih yang seperti, apalagi kita belajar filsafat teologi gitu, suruh bikin laporan keuangan aja tapi debit kredit kan kayak gitu. Terus ngurus paroki begini lagi, untung ada bendahara DPH sama tim finance yang oke. Ada saatnya kayak gitu harus belajar juga kayak gitu. Jadi setia, yang ketiga itu setia terbuka dengan sesuatu yang baru ya, kayak gitu sih. Oke, nih terakhir nih, aku mau minta kata-kata hari ini untuk para muda-mudi agar bisa mengikuti jejak Diakon dan Frater. Kita mulai dari Frater dulu. Kata-katanya hari ini Frater. Berbuatlah baik selagi kamu bisa melakukan itu demi pelayananmu. Itu. Lanjut, kata-kata hari ini Diakon Pras. Quodcumque dixerit vobis facite. Yang artinya Apapun yang dikatakannya kepadamu, perbuatlah itu. itu Moto tabisan. moto tabisan. Dan itu ditemukan dari Yohanes 2 ayat 5. Kata-katanya Bunda Maria di perjamuan nikah Di Kana. Di Kana. Gitu. Ini sebenarnya tadi aku udah bilang terakhir nih Diakon. Cuman karena Diakon tiba-tiba membahas hal ini. Oh, Iya, jadi mau nanya gitu kan. Kok mengambil moto tabisan ini sih Diakon? Karena dari bacaan itu kelihatan banget Bunda Maria itu orang yang misioner. Dia tuh ketemu para pelayan-pelayan pernikahan yang gak kenal Tuhan Yesus. Tapi karena kata-katanya Bunda Maria, apapun yang dikatakannya kepadamu, perbuatlah itu. Mereka lihat, ih Tuhan Yesus bisa bikin mukjizat. Itu secara gak langsung tuh dia udah melakukan kegiatan misioner gitu, memperkenalkan Tuhan Yesus. Dan itu ya karena kami berdua misionaris, ya kita juga pengen gitu kayak Bunda Maria memperkenalkan Tuhan Yesus bagi orang-orang yang mungkin belum kenal Tuhan Yesus, sama ataupun sudah kenal tapi masih ragu Tuhan Yesus tuh karya-karyanya apa sih, kayak gimana kayak gitu. Wow, begitu itu ternyata arti moto tabisannya Sobat Ngulik. Nggak cuman yang penting ada ayat aja biar kelihatan kan, biar kelihatan ini ya. Jadi seperti Anda berpikir Steffi, astaga naga. Religius gitu kan. Ternyata ada, perlu dipertobatkan ya. saya kayaknya mau ambil pengakuan dosa nanti setelah tanggal 17 ya. Boleh. Oke, kalau gitu. Nah, Sobat Ngulik, mari kita doakan ya supaya tahbisannya, persiapan, prosesinya untuk Frater Pai jadi Diakon Pai dan Diakon Pras menjadi Romo Pras dilancarkan dan baik-baik. Kita doakan bersama ya Sobat Ngulik. Nah, buat Sobat Ngulik yang mau ngucapin selamat nih, boleh dicicil dari sekarang, komen di kolom komentar kayak selamat Diakon Pai, selamat Romo Pras, dicicil aja dulu nggak apa-apa. Kalau gitu. Nah, ini kita tadi udah terakhir, beneran terakhir Diakon. Okay. Siap. Udah terakhir. Terima kasih banyak Frater Pai sudah datang. Terima kasih juga Terima kasih Steffi undangannya. dan Sobat Ngulik. Dan Terima Sobat kasih Ngulik. Diakon sudah datang. Nah, buat Sobat Ngulik kalau mau ada komen atau mau kritik dan saran, boleh banget di komen. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Kalau gitu, kita semua Frater Pai, Diakon Pras, dan aku Steffi pamit dulu. Dadah Sobat Ngulik. Dadah.